Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa curahkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi kali ini kita akan membahas 3 hal kesalahan orang tua dalam mendidik anaknya. Yaitu yang pertama, orang tua tidak menanamkan akidah secara benar. Dalam hal ini disebutkan surat ke-31 yaitu surat Luqman ayat yang ke-13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata pada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Hal yang pertama yang tidak diajarkan oleh mayoritas orang tua adalah bagaimana agar anaknya menjauhi kesyirikan, yaitu mengadakan tandingan-tandingan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah tandingannya itu berupa sesembahan yang disembah berupa patung, lalu kemudian ada pohon-pohon yang besar, ada tempat-tempat yang keramat, dan lain sebagainya. Nah, maka wajar ketika orang tuanya sudah meninggal, yang diajarkan kepada anaknya adalah ma ta'kuluna min ba'di. Wahai anakku, kalau ibu sudah tidak ada, apa nak yang kira-kira akan kamu makan? Nah, betapa pedenya orang tua yang mengatakan seperti ini. Seolah-olah orang tua yang menjamin semua rezeki anaknya. Padahal ketika anak lahir di dunia, Allah sudah membekali, Allah sudah memberi, Allah sudah menggariskan seberapa banyak rezekinya, di mana dia akan ditempatkan, dan di mana ia akan mendapatkan pekerjaan atau lapangan kerja. Nah, yang hilang adalah ma ta'buduna min ba'di. Sesungguhnya yang diajarkan oleh orang tua adalah, wahai anakku, apa yang akan kamu sembah ketika nanti bapak ibu sudah tidak ada? Apakah kamu akan menyembah jabatan? Apakah kamu akan menyembah berhala? Apakah kamu akan menyembah negara? Apakah kamu akan menyembah apapun semua selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik itu namanya jabatan, baik itu namanya partai politik, baik itu namanya wanita atau harta atau sebuah kelompok yang semuanya akan melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah poin pentingnya. Nah, yang kedua teman-teman sekalian, mayoritas orang tua tidak mau memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Misalnya, anaknya disuruh ngaji, orang tuanya tidak mau ngaji. Anaknya disuruh sholat, orang tuanya sendiri tidak sholat. Anaknya disuruh belajar,
orang tuanya sendiri tidak mau belajar. Anaknya disuruh berkata yang baik, disuruh berbuat yang baik, sementara orang tuanya sendiri tidak baik. Sesungguhnya ini adalah ironi. Seakan-akan orang tua berlepas tangan, hanya menyuruh saja tanpa ia memberikan contoh. Bahkan sudah ada kata-kata sejak dulu bahwa satu contoh yang baik itu lebih baik daripada 1000 nasihat, dari 1000 kata-kata. Karena anak itu akan melihat, anak itu akan mendengar apa yang dikerjakan orang tuanya. Nah, memberikan contoh yang baik itu adalah mutlak untuk orang tua kepada anaknya. Baik perkataan yang benar, baik perbuatan yang benar, dan perilaku yang benar. Itulah nanti yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Dan yang ketiga, teman-teman sekalian, orang tua kadang-kadang sudah berhenti belajar ketika ia sudah tidak bersekolah. Padahal sesungguhnya sekolah yang paling utama adalah sekolah di keluarga, sekolah di masyarakat, sekolah di dalam berbangsa dan bernegara. Kita tahu jika orang tua misalnya hanya lulus SD, apakah lalu ia berhenti belajar di situ? Padahal mohon maaf, anaknya nanti bisa sekolah SMP, nanti bisa SMA, kuliah dan lain sebagainya, yang secara pendidikan tentu akan lebih baik, akan lebih banyak pengetahuannya. Maka ketika orang tua berhenti belajar di situ, ia akan ketinggalan teknologi. HP yang dulunya hanya bisa untuk telepon, hanya bisa untuk SMS, sekarang sudah ganti teknologinya. Bisa untuk WA, bisa untuk LINE, bisa untuk Facebook, untuk Instagram, untuk YouTube dan lain sebagainya. Ketika orang tua berhenti pada apa yang sudah dia ketahui pada masa lampau, maka orang tua akan ketinggalan. Dan nantinya ketika orang tua mendidik anaknya dengan teknologi yang ia miliki pada masa itu, maka sudah tidak relevan lagi karena teknologi sudah berganti. Nah, begitu juga dengan semua, baik itu ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu masyarakat, semuanya harus dipelajari. Jangan sampai berhenti belajar. Ingat, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu dari seseorang ketika lahir sampai ia meninggal. Belajar, terus belajar. Baik itu belajar ilmu kekeluargaan, ilmu sosial, ilmu budaya, dan ilmu apalagi agama yang selalu dituntut untuk mendewasakan manusia, untuk pemahaman manusia, dan agar jalan manusia itu lurus. Nah, teman-teman sekalian, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi orang-orang muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Maka tidak boleh kita tinggalkan. Kita harus senantiasa belajar agar selalu bisa menghadapi tantangan zaman, agar selalu bisa memberikan contoh yang baik, dan agar selalu bisa menepati apa yang sudah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, itulah teman-teman sekalian 3 hal yang kadang-kadang tidak diajarkan oleh orang tua kita, yaitu yang pertama, penanaman akidah secara benar agar anak-anaknya menjauhi kesyirikan. Kemudian yang kedua, kadang-kadang orang tua hanya menyuruh anak-anaknya saja tanpa ia memberi contoh yang baik. Kemudian yang ketiga,
orang tua sudah berhenti belajar pada masa ia sudah tidak sekolah. Padahal ilmu itu selalu berkembang, ilmu selalu mengikuti zaman, dan zaman itu selalu berubah. Maka wajar ketika ada ungkapan anakmu bukan anakmu, tetapi anakmu adalah anak zaman. Kita harus senantiasa belajar, dan belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.